Halo semuanya, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan melanjutkan kisah tentang mengenal nama Syekh Siti Jenar bagian kedua. Langsung saja, mari kita simak video kelanjutannya. Pencerahan rohani di Baghdad. Setelah mengetahui bahwa dirinya merupakan salah satu dari keluarga besar Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah, Syekh Siti Jenar semakin memiliki keinginan kuat segera pergi ke Timur Tengah, terutama pusat kota suci Mekah. Dalam perjalanan ini, dari pembicaraan mengenai hakikat sufi bersama ulama Malaka asal Baghdad, Ahmad Al-Mubasyarah Al-Tawalud, di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Jenar mampu menyimpan satu pembenaran baru bagi perjalanan rohaninya, yaitu keesaan af'al Allah, yakni kesadaran bahwa setiap gerak dan segala peristiwa yang tergelar di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pada hakikatnya adalah af'al Allah. Ini menambah semangatnya untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana af'al Allah itu optimal bekerja dalam dirinya. Inilah pangkal pandangan yang di kemudian hari memunculkan tuduhan dari Dewan Wali bahwa Syekh Siti Jenar menganut paham Jabariyah. Padahal bukan itu pemahaman yang dialami dan dirasakan Syekh Siti Jenar. Bukan pada dimensi perbuatan alam atau manusianya sebagai tolak titik pandang, akan tetapi justru perbuatan Allah melalui iroda dan kurodahnya yang bekerja melalui diri manusia sebagai khalifahnya di alam lahir. Ia juga sampai pada suatu kesadaran bahwa semua yang nampak ada dan memiliki nama pada hakikatnya hanya memiliki satu sumber nama, yakni Dia yang wujud dari segala yang maujud. Sesampainya di Baghdad, ia menumpang di rumah keluarga besar Ahmad Al-Tawalud. Disinilah cakrawala pengetahuan sufinya diasah tajam, sebab di keluarga Al-Tawalud tersedia banyak kitab-kitab makrifat dari para sufi kenamaan. Semua kitab itu adalah peninggalan kakek Al-Tawalud, Syekh Abdul Mubti Al-Baghdadi. Di Irak ini pula Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham Syiah Jafariyah yang dikenal sebagai mazhab Al-Bait. Syekh Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi dari Al-Tawasinya Al-Hajjaj tahun 858 sampai 1222, Al-Bustami, kitab Al-Siknya Al-Haraj, kitab Al-Ta'aruf Al-Kalabazi, risalahnya Al-Kusari, Futuhat Al-Makiyah, dan Fusuf Al-Hikamnya Ibnu Arabi, Ilya Ulum Al-Din, dan kitab-kitab tasawuf Al-Ghazali dan Al-Jili. Secara kebetulan periode Al-Jili meninggal, Syekh Siti Jenar sudah berusia 2 tahun, sehingga saat itu pemikiran-pemikiran Al-Jili merupakan hal yang masih sangat baru bagi komunitas Islam Indonesia. Dan sebenarnya Syekh Siti Jenarlah yang pertama kali mengusung gagasan Al-Halaj dan terutama Al-Jili ke Jawa. Sementara itu, para wali anggota Dewan Wali menyebarluaskan ajaran Islam syar'i mazhabi yang ketat. Sebagian memang mengajarkan tasawuf, namun tasawuf tarekati yang kebanyakan beralur pada paham Imam Ghazali. Sayangnya, Syekh Siti Jenar tidak banyak menuliskan ajaran-ajarannya karena kesibukannya menyebarkan gagasan melalui lisan ke berbagai pelosok tanah Jawa.
Dalam catatan sastra suluk Jawa hanya ada 3 kitab karya Syekh Siti Jenar, Talmisan, Musakaf atau Al-Mukasaf, dan Balal Mubarok. Masyarakat yang dibangunnya nanti dikenal sebagai komunitas Lemah Abang. Dari sekian banyak kitab sufi yang dibaca dan dipahami, yang paling berkesan pada Syekh Siti Jenar adalah kitab Hakikat Al-Haqaiq, Al-Manazil Al-Aliyah, dan Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifat Al-Awahiri wa Al-Awamil, atau manusia sempurna dalam pengetahuan tentang sesuatu yang pertama dan terakhir. Ketiga kitab tersebut semuanya adalah puncak dari ulama sufi Syekh Abdul Karim Al-Jili. Terutama kitab Al-Insan Al-Kamil, Syekh Siti Jenar kelak sekembalinya ke Jawa menyebarkan ajaran dan pandangan mengenai ilmu sangkan paran sebagai titik pangkal paham kemanunggalannya. Konsep-konsep pamor, jumbuh, dan manunggal dalam teologi sufi Syekh Siti Jenar dipengaruhi oleh paham-paham puncak mistik Al-Halaj dan Al-Jili. Di samping itu, karena proses pencarian spiritualnya yang memiliki ujung pemahaman yang mirip dengan secara praktis atau amali Al-Halaj, dan secara filosofis mirip dengan Al-Jili dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar menilai bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Jili sangat sederhana, lugas, gampang dipahami, namun tetap mendalam. Yang terpenting, memiliki banyak kemiripan dengan pengalaman rohani yang sudah dilewatkannya, serta yang akan ditempuhnya. Pada akhirnya nanti, sekembalinya ke tanah Jawa, pengaruh ketiga kitab itu akan nampak nyata dalam berbagai ungkapan mistik, ajaran, serta khotbah-khotbahnya yang banyak memunculkan guncangan-guncangan keagamaan dan politik di Jawa. Syekh Siti Jenar banyak meluangkan waktu mengikuti dan mendengarkan konser-konser musik sufi yang digelar di berbagai samakhana. Samakhana adalah rumah-rumah tempat para sufi mendengarkan musik spiritual dan membiarkan dirinya hanyut dalam ekstase atau waj. Samakhana mulai bertumbuhan di Baghdad sejak abad ke-9. Pada masa itu, grup musik sufi yang terkenal adalah Al-Qawal dengan penyanyi sufinya Abdul Warid Al-Waj. Berbagai pengalaman spiritual dilaluinya di Baghdad sampai pada tingkatan fawaid atau memancarnya potensi pemahaman roh karena hijab yang menyelubunginya telah tersingkap. Dengan ini, seseorang akan menjadi berbeda dengan umumnya manusia dan lawami atau mengejawantanya cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid. Tajaliyat melalui roh al-haq dan zawaid atau terlimpahnya cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat seluruh rohaninya tercerahkan. Ia mengalami berbagai hasib dan berbagai penyingkapan hijab dari nafsu-nafsunya. Disinilah Syekh Siti Jenar mendapatkan kenyataan memadukan pengalaman sufi dari kitab-kitab Al-Halaj, Ibnu Arabi, dan Al-Jili. Bahkan setiap kali ia melantunkan zikir di kedalaman lubuk hatinya, dengan sendirinya ia merasakan denting zikir dan menangkap suara zikir yang berbunyi aneh. Subhani, alhamdulillah, la ilaha illa ana wa ana al-akbar, fabutni, atau maha suci aku, segala puji untukku, tiada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Walaupun telinganya mendengarkan orang di sekitarnya membaca zikir subhanallah, alhamdulillahi, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, fa'buduhu, namun suara yang didengar lubuk hatinya adalah zikir nafsi sebagai cerminan hasil man arafa basahu fakat arafa rabahu tersebut. Sampai di sini Syekh Siti Jenar
semakin memahami makna hadis Rasulullah, al-insan siri wa ana siruhu, atau manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Sebenarnya inti ajaran Syekh Siti Jenar sama dengan ajaran Sufi Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Arabi, Ma'ruf Al-Harqi, dan Al-Jili. Hanya saja ketiga tokoh tersebut mengalami nasib yang baik dalam artian ajarannya tidak dipolitisasi, sehingga dalam kehidupannya di dunia tidak pernah mengalami intimidasi dan kekerasan sebagai korban politik dan menemui akhir hayat secara biasa. Ingsun Allah dan kemanunggalan Syekh Siti Jenar. 1. Sabda sukma adep idep Allah kang anembah Allah kang sinembah Allah kang murba amni sesa. Pernyataan Syekh Siti Jenar tadi secara garis besarnya adalah pernyataan roh yang bertemu hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Ini adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar, yang maksudnya adalah sukma atau roh di kedalaman jiwa sebagai pusat kalam atau pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir'ah al-haya atau cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana, cermin tersebut akan muncul yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu-adu atau adep-idep. Aku ini kau, tapi kau aku. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kaula Gusti memiliki wewenang murba amnisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu irodah dan kodrat kaula Gusti. 2. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai peneman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, sebab semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondelan dan gandulan hanyalah zat wajibul maulanan, zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah zat yang wajib memimpin, karena hanya dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi panca indera harus dibimbing oleh budi, dan budi dipimpin oleh sang penguasa budi atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu, sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, Hyang Widi, Hyang Manon, Sang Wajibul Maulana, dan sebagainya.
Semua itu produk akal, sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. 3. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sumsum bisa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembayang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Dalilnya, layata bekiru hila mudil, yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah Dia membuat dunia. Dari pernyataan itu, nampak Syekh Siti Jenar memandang alam makrokosmos sama dengan mikrokosmos atau manusia. Kedua hal tersebut merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan atau tidak kekal. Pada sisi lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut mempunyai muatan makna pernyataan sofistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengolahan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta. Baginya, manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan atau sang pribadi, sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera. Berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajalli ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. 4. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah. Af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil wa Allahu khalaqakum wa ma tamalun, Quran surat As-Saff ayat 96, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawalud. Misalnya, saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil wa ma ramaita iz ramaita walakina Allah rama, Quran surat Al-Anfal ayat 17. Maksudnya, bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyarah dan al-tawalud hakikatnya satu, yakni af'al Allah, sehingga berlaku dalil la haula
wala quwata illa billahi aliyil azimi. Rasulullah bersabda, la tataharaku dazaratun illa biizni Allahi, yang maksudnya tidak akan bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. Eksistensi manusia yang manunggal ini akan nampak lebih jelas peranannya, di mana manusia tidak lain adalah keesaan dalam af'al Allah. Tentu keesaan bukan sekedar af'al, sebab af'al digerakkan oleh zat, sehingga af'al yang menyatu menunjukkan adanya keesaan zat kemana af'al itu dipancarkan. 5. Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga, apa yang dinamakan kawula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran, dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan. Ia memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri, serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia, sehingga didapatkan konsistensi antar keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zahirnya. Juga ditekankan satu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati. Baru sesudah ia dibebaskan dari dunia ini, maka akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan. Badan hanya sesosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Bandingkan dengan Zoetmelder 364. Dunia ini adalah alam kubur, di mana roh suci terjerat badan wadah yang dipenuhi oleh berbagai goda nikmat yang menguburkan kebenaran sejati dan berusaha menguburkan kesadaran insun sejati. Semoga yang ini bermanfaat dalam kepasrahan yang tidak bisa dipikir dengan akal, tapi dengan hati yang sulit mengungkapkan rasa cinta itu secara tulus. Walaupun rasa cinta itu sulit diungkapkan dengan bahasa kita yang sangat terbatas ini. Amin. Amin. Pembahasan kali ini saya akhiri sampai di sini pada bagian kedua, dan masih ada kelanjutan bagian ketiga dalam pembahasan video selanjutnya tentang mengenal nama Syekh Siti Jenar. Jadi tetap di channel Kitab Bawas Diri.